Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Nasir, SPI MSI, Program Studi Ilmu Pertanian Pascasarjana Universitas Tadulako. Judul disertasi saya, Model Pengembangan Agribisnis Udang Panami Berkelanjutan di Kabupaten Parigi Motong. Dan harapan saya ke depan, kajian ini mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pengembangan sektor kelautan dan perikanan, khususnya komunitas udang di Kabupaten Parigi Motong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka akan segera dimulai. Mohon tidak mengaktifkan nada dari handphone selama berada dalam ruangan ini. Dan Bapak Ibu kami sampaikan yang masih berada di luar ruangan untuk segera masuk ruangan dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini, Rabu 25 Juni tahun 2025, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Muhammad Nasir, Program Studi Ilmu Pertanian Program Doktor. Judul disertasi, Model Pengelolaan Agribisnis Udang Berkelanjutan di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah, dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah kami sediakan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, IPU ASEAN Engineering. Dengan hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan berkat, rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa hadir untuk mengikuti sidang ujian promosi doktor. Terima kasih kepada Ibu Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSI atas kehadirannya memenuhi undangan kami. Bapak-bapak, Ibu tim penguji yang saya muliakan, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan yang Maha Kuasa, saya buka sidang ujian promosi doktor atas nama calon Muhammad Nasir. Sebelum kita melanjutkan, saya mempersilahkan promotor dari saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi menjelang siang. Om Swastiastu dan salam kebajikan. Terima kasih Bapak Ketua Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada saya sebagai tim promotor untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari saudara Provinus. Hadirin yang berbahagia, pada yang terhormat dan saya banggakan, terutama yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, Master of Science, IPU Asian Engineering, yang sangat terpelajar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf, Master of Science, yang sangat terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Sophia Wantasan, MSI. Selamat datang Bu di Kota Palu, kota yang indah pada waktu sebelum gempa. Tapi keindahan itu sudah mulai kembali muncul, maka dari itu kalau nanti di kemudian hari datang untuk kedua kalinya untuk uji terbuka, nanti kita bisa jalan-jalan. Dan kami sangat berterima kasih atas kedatangan beliau. Tanpa beliau, ujian ini tidak akan berlangsung. Maka dari itu, saudara Provinus, kami semua mengucapkan terima kasih yang tak terhingga. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Fadli Y. Tangki MSI. Yang sangat terpelajar, Ibu Dr. Insinyur Widani Pingkan Saliku Purna Kamsens, Master Teknik. Yang sangat terpelajar, Bapak Dr. Insinyur Adila Musa MP, para pemuji dan hadirin yang saya muliakan, puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada hari ini yang penuh hikmah kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan tugas dari Universitas Tadulako sebagai tim promotor dari saudara Provinus Muhammad Nasir untuk menyampaikan pertanggungjawaban akademiknya. Bapak Ketua Tim dan para penguji serta hadirin yang mulia, izinkanlah saya untuk memperkenalkan secara singkat dari saudara Provinus. Nama Muhammad Nasir, lahir di Nombo 11 Desember 1974, dari pasangan Bapak Mustafa Malam Kader dan Ibu Parmin Ince Loga. Hadir beliau? Hadir. Bapak Ibu hadir? Tingkat pendidikan S1 jurusan Sosial Ekonomi Perikanan, Fakultas Perikanan Universitas Al-Hairat Palu, lulus pada tahun 1999. S2, Magister Agribisnis Perencanaan Sumber Daya Pesisir dan Laut, Fakultas Ilmu Perairan Universitas Samratulangi, lulus tahun 2008. Kemudian melanjutkan ke program S3 di Fakultas Program Doktor Ilmu Pertanian Konsentrasi Agribisnis pada program Prasajarjana Universitas Tadulako tahun 2018 sampai sekarang. Di luar pekerjaan, April 2020 sampai Desember 2022 sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigimotong. Kemudian Januari 2023 sampai 18 Agustus 2023, selama 8 bulan sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Parigimotong. Berikutnya 19 Agustus 2023 sampai sekarang kembali sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Parigimotong. Saudara Provinus mempersunting Ibu Avanti Sarjana Perikanan. Ibu ya, telah dikaruniai 2 orang putra dan putri
Hadir putra dan putrinya. Yang pertama Paras M. Nasir, ahli media perikanan, dan Jihan Gustika. Oke, hadir. Ya, selamat ya. Dan saya ucapkan terima kasih atas dukungannya sehingga ayahnya berada di titik puncak hari ini. Bapak Ketua Sidang dan hadirin yang berbahagia, Propendus yang saya kenal sejak studi di S3 di Pasca Sarjana Universitas Tagula, yaitu tahun 2018. Orangnya sederhana, tapi disertai dengan optimis, kerja keras, dan fokus untuk menyelesaikan studi. Namun tugasnya sebagai kepala dinas yang menyita banyak waktu, sehingga penyelesaian studinya tidak sesuai dengan harapannya. Tapi menurut saya, cara berpikir saudara Propendus sebagai seorang birokrat, salah satunya adalah networking. Itu yang menjadi modal utama untuk menjadi program doktor dimanapun. Networking saya penting. Maka dari itu memudahkan bagi saya untuk memberikan arahan atau masukan kami berdua sehingga jalan studinya jadi lancar. Pertahankan networking tersebut. Disertasi ini merupakan revisi akhir dari beberapa kali revisi dari tim penguji, mulai dari seminar proposal, seminar hasil, dan ujian tertutup. Maka dari itu sudah saatnya kami antarkan saudara Propendus ke hadapan para penguji dalam ujian terbuka dengan judul disertasi Model Pengembangan Agribisnis Udang Panai Berkelanjutan di Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Disertasi ini lebih fokus pada alat analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian sebagai novelty. Alat analisis yang digunakan dalam metode penelitian ini berbeda dengan alat analisis pada model penelitian sebelumnya. Di sini titik awalnya berbeda dengan alat analisis penelitian sebelumnya. Di sini Propendus menggunakan 4 alat analisis. Yang pertama, analisis deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif. Analisis Rapid Pressure Panamation Agribusiness Sustainable. 3. Analisis sistem dinamik. Dan 4. Analisis hierarki proses. Keempat analisis itu dielaborasi sehingga menghasilkan 2 hal penting sebagai novelty. Yang pertama, sebuah konsep baru berupa model pengembangan agribisnis udang Paname berkelanjutan di Kabupaten Parigi Mutong, Provinsi Sulawesi Tengah. Konsep baru ini memasukkan aspek lingkungan dalam konsep dasar agribisnis yang diharapkan nanti dapat mendukung keberlanjutan agribisnis produksi udang Paname. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya konsep agribisnis udang Paname yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terdapat nilai kontribusi udang Paname terhadap pendapatan asli daerah (PAD), dan muaranya nanti akan mendapatkan kontribusi produksi udang Paname untuk memenuhi kebutuhan IKN nanti. Nah, ini karena sebelum tahun-tahun sebelum ujian ini IKN sedang digembar-gemborkan, maka bagaimana kira-kira kontribusinya terhadap IKN kalau berjalan. Dengan demikian kami selaku tim promotor menyerahkan saudara Propendus kepada sidang terbuka ini untuk dilaksanakan ujian terbuka pada hari yang berbahagia. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa dan kelayakan akademik Propendus
untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi. Akhirnya, dengan segala kepercayaan yang telah diberikan oleh Rektor dan Direktur Pascasarjana Universitas Delapan untuk membimbing Prompendus, maka kami selaku tim promotor bersama dengan Bapak Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Made Antara. Atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian model pengelolaan agribisnis udang berkelanjutan di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Oleh karena itu, kami persilakan Bapak Sekretaris Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc untuk membacakan SK berkaitan dengan keabsahan ujian promosi pada hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Bapak Ibu tim penguji, izinkan saya membacakan surat keputusan yang berkaitan dengan keabsahan ujian pada hari ini. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Dulako nomor 2608/UN-12/KM 2025 tentang penetapan tim penguji ujian terbuka promosi doktor mahasiswa program studi ilmu pertanian Pasca Sarjana Universitas Dulako. Membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya. Memutuskan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi nama Muhammad Nasir, nomor stambuk E20318003 program studi doktor ilmu pertanian, judul disertasi model pengelolaan agribisnis udang berkelanjutan di Kabupaten Parigi Motong, Provinsi Sulawesi Tengah. Tim penguji nomor 1 Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU Asyang Eng, Ketua Merangkap Penguji. 2. Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc, Sekretaris Merangkap Penguji. 3. Dr. Insinyur Sofia Wantasen MSc, Penguji Eksternal. Dr. Insinyur Fadli Yetantu MSc, Penguji Internal. Dr. Wuldani Bingkan Saipurna Hamsen MT, Penguji Anggota. Dr. Alimuddin Lapo SP MSc, Penguji Anggota. 7. Profesor Dr. Insinyur Made Antara MP sebagai promotor merangkap penguji, dan Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP sebagai promotor merangkap penguji. Kedua, konsekuensi pembiayaan yang diperlukan atas terbitnya keputusan ini dialokasikan pada sistem perhitungan remunerasi. Ketiga, pelaksanaan ujian dilaksanakan di gedung C. Keempat, keputusan ini berlaku dihitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan. Ditetapkan di Palu pada tanggal 19 Juni 2025, Direktur Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU SN. Demikian Pak Ketua, terima kasih. Baik. Terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya mempersilahkan Saudara Prompendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi Saudara paling lama 15 menit. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Allah senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka melaksanakan ujian sidang terbuka. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc IPU SNJ selaku Direktur Program Pascasarjana yang pada hari ini merangkap sebagai Ketua Tim Penguji. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf selaku Sekretaris Penguji pada hari ini,
dan Ketua Prodi S3 Pertanian Pasca Sarjana Unpad. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Made Antara selaku promotor sekaligus penguji. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Arifudin Namusa MP selaku kopromotor dan penguji. Yang saya hormati Ibu Dr. Sofia Wantansen selaku penguji eksternal dari Universitas Samratulangi Manado. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Fadli Yetantu selaku penguji internal. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Alimuddin Apo selaku penguji. Yang terhormat Ibu Dr. Insinyur Widani Pinkan MT selaku penguji pada pagi hari ini. Saya akan mempresentasikan ringkasan disertasi yang berjudul Model Pengembangan Agribisnis Udang Faname Berkelanjutan di Kabupaten Parigimotong. Latar belakang daripada judul ini di mana kami melihat bahwa potensi sumber daya perikanan di Kabupaten Parigimotong ada dua sektor unggulan. Yang pertama adalah sektor perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Yang kedua, potensi ini salah satunya adalah potensi perikanan budidaya, karena lambat laun potensi perikanan tangkap yang dianggap begitu bebas dan tidak berisiko terhadap lingkungan, tetapi sejalan dengan berkembangnya kebiasaan manusia untuk dapat mengoptimalkan segala sumber daya yang ada, di 2023 kemarin diterbitkanlah PP nomor 11 tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur. Artinya kenapa? Dalam sistem perikanan tangkap yang berada di lautan bebas saja ini mendapat degradasi lingkungan yang cukup tinggi, sehingga beberapa daerah di seluruh Indonesia ini telah terjadi overfishing. Bagaimana juga dengan perikanan budidaya yang berada di daratan yang jauh lebih luas, jauh lebih kecil dibanding perairan yang 85% dengan 15% di daratan. Nah, ini yang sangat menarik untuk kita kaji. Rumusan masalah ada 3 di sini, adalah bagaimana sistem agribisnis udang Faname berdasarkan subsistem produksi, pengolahan, pemasaran, dan sarana penunjang. Kemudian bagaimana status keberlanjutan agribisnis udang Faname ini berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, teknologi, dan kelembagaan. Dan yang ketiga, bagaimana model kebijakan pengembangan agribisnis udang Faname ini di Kabupaten Parigimotong. Itu demikian juga ada yang pertama menganalisis sistem agribisnis udang ini berdasarkan subsistem produksi, subsistem pengolahan, pemasaran, dan subsistem sarana penunjang di Kabupaten Parigimotong. Yang kedua, mengkaji status keberlanjutan agribisnis udang ini berdasarkan aspek ekologi, ekonomi, sosial, aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan teknologi. Yang kedua, diketahuinya faktor-faktor pengungkit dalam mendukung keberlanjutan agribisnis udang di Kabupaten Parigimotong. Yang ketiga, terwujudnya optimalisasi distribusi bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan udang. Dan yang keempat adalah menjadi instrumen Pemda untuk merumuskan kebijakan pengembangan agribisnis udang di Parigimotong. Novelty penelitian yang pertama, dihasilkannya sebuah konsep baru berupa model pengembangan agribisnis udang Faname berkelanjutan
Jadi konsep baru ini memasukkan aspek lingkungan dalam konsep dasar agribisnis yang diharapkan dapat mendukung keberlanjutan udang faname di Kabupaten Parigi Motong. Yang kedua, dihasilkannya nilai kontribusi udang faname terhadap pendapatan asli daerah dan kontribusi udang faname untuk memenuhi kebutuhan IKN. Nah, kemarin IKN ini menjadi salah satu program Provinsi Sulawesi Tengah di mana kabupaten-kabupaten yang dianggap menjadi penyangga kebutuhan IKN ini telah menandatangani MOU dengan Provinsi Kalimantan untuk kebutuhan pangan IKN, sehingga ini dimasukkan dalam sebuah novelty. Kemudian metode penelitian, yaitu lokasinya di Kabupaten Parigi Motong di 12 kecamatan. Metode penelitian ini yaitu digunakan dengan metode survei, yaitu teknik survei digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan alasan terjadinya suatu situasi serta memungkinkan peneliti untuk menguji hubungan antar variabel yang ada. Metode pengambilan data yang pertama adalah wawancara, kuesioner, kemudian observasi lapangan dan studi literatur. Jenis dan sumber data yaitu data primer, kemudian data sekunder yang ini melalui pengumpulan data dari instansi terkait dan stakeholder yang ada. Tahapan penelitian ada 3 tahap di sini, yaitu menganalisis potensi dan permasalahan yang ada, kemudian menganalisis dan menentukan keberlanjutan agribisnis udang, dan yang ketiga menyusun dan merumuskan model kebijakan pengelolaan pengembangan agribisnis. Kondisi agribisnis udang faname di Kabupaten Parigi Motong pada subsistem budidaya, teknologi budidaya masih sangat rendah, itu menggunakan teknologi tradisional, di mana dalam teknologi ini diaplikasikan pakan buatan jika diketahui kelangsungan hidup benur tinggi, sehingga produktivitas masih sangat kurang. Kemudian model pemasaran yang ada, pola kemitraan dengan perusahaan yang masih tergantung pada daerah lingkup regional Sulawesi, yaitu di Makassar, melalui pedagang pengumpul yang ada di wilayah Kabupaten Parigi Motong. Jadi masih sangat terbatas dari sistem pemasaran. Pada subsistem pengolahan, pada sistem agribisnis udang di Kabupaten Parigi Motong belum berjalan secara maksimal, karena udang yang dihasilkan dari lahan tambak masyarakat tidak ada yang diolah melalui prosesing, hanya langsung dikirim dalam bentuk udang segar. Jadi belum ada intervensi pengolahan yang hampir meningkatkan nilai jual daripada udang itu. Dalam subsistem sarana penunjang memberikan pencerahan di tingkat lapangan, ini sangat membantu untuk proses produksi mulai dari hulu ke hilir. Kemudian analisis keberlanjutan agribisnis udang ini berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama, status keberlanjutan dimensi ekologi. Ini berdasarkan analisis menunjukkan bahwa nilai indeks keberlanjutan dimensi ekologi sebesar 68,19%. Nilai tersebut berada pada kisaran 50 sampai 75. Kondisi ini dapat dikatakan bahwa pengelolaan sumber daya udang faname ini berada pada status yang cukup berkelanjutan. Di dalam dimensi ini ada 10 atribut. Dari 10 atribut ini diperoleh ada 3 yang paling sensitif dalam keberlanjutan pengelolaan yang di Parigi Motong, yakni produktivitas tambak, kemudian pengolahan tambak dan pengolahan limbah. Perubahan terhadap ketiga faktor ini akan mudah berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan nilai indeks kelanjutan.
Kemudian yang kedua adalah status keberlanjutan dalam dimensi ekonomi. Jadi hasil analisis dari 11 atribut terlihat bahwa atribut tingkat pendapatan usaha yang mempunyai nilai paling tinggi yaitu 6,11 dan atribut kelayakan usaha dengan nilai 4,48. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa atribut tersebut berpengaruh paling besar terhadap keberlanjutan aktivitas usaha. Kemudian dari keberlanjutan dimensi sosial, berdasarkan hasil analisis ada 10 atribut dimensi sosial, di mana konflik kepentingan mempunyai nilai paling tinggi yaitu 11,10. Kemudian dari dimensi kelembagaan, berdasarkan hasil analisis ada 10 atribut, terlihat bahwa atribut keterlibatan perbankan ini mempunyai nilai yang paling tinggi yaitu 11,43%. Ini terkait dengan investasi awal untuk usaha tambang. Kemudian di status keberlanjutan dimensi teknologi, pada dimensi teknologi dengan metode analisis ini terdapat 11 atribut. Dari dimensi teknologi diperoleh 3 atribut yang sensitif yaitu penanganan hasil panen, kemudian penggunaan obat-obatan dan penggunaan kincir. Perubahan terhadap 3 faktor ini akan mudah berpengaruh terhadap kenaikan atau penurunan nilai indeks keberlanjutan. Model pengembangan ini dari sistem pengembangan agribisnis udang faname ini dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak software. Struktur model yang mengembangkan agribisnis ini terdiri dari komponen produksi dan luas lahan, kemudian jumlah benih, padat tebar, dan komponen lain yang berkaitan dengan produksi. Dari analisis ini didapatkan ada simulasi model produksi udang di Kabupaten Parigimoto. Yang pertama, pada simulasi model pengembangan agribisnis ini dilakukan untuk menggambarkan proyeksi sistem di masa yang akan datang, sehingga ada 3 skenario. Yang pertama, skenario pesimis menggambarkan sistem tradisional berteknologi rendah. Kemudian skenario moderat ini merepresentasikan praktik semi intensif yang lazim di lapangan. Kemudian skenario optimis ini mencerminkan kondisi ideal dengan padat tebar kurang lebih 2 juta ekor per hektar. Simulasi model produksi budaya udang faname pada skenario pesimis pada produksi dimulai dari 4.313 ton di 2024 dan di 2035 mencapai 13.169 ton itu pada skenario pesimis. Demikian juga dengan skenario moderat, ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 423 menjadi 241 514 ton dengan rata-rata 213.637. Dan demikian juga pada skenario optimis ini 622 ton sampai 830 di 2025. Kemudian simulasi submodel di model ekonomi budaya udang faname pada skenario pesimis ini penerimaan per hektar dimulai dari 39 juta pada 2024 meningkat secara perlahan hingga 119 miliar di 2035. Demikian halnya dengan skenario moderat, ini penerimaan mulai dari 998 juta meningkat menjadi 1,9 triliun. Pada skenario optimis ini penerimaan tertinggi diperoleh dalam skenario ini yaitu mulai dari 5,6 triliun sampai dengan 7,51 pada 2035.
Jadi kenaikan penerimaan per hektar dari skenario pesimis ke optimis sangat signifikan. Ini menegaskan bahwa investasi pada teknologi, pengolahan kualitas lingkungan dan kelembagaan sangat mempengaruhi keberhasilan usaha agribisnis udang ini. Kemudian pada pengembangan agribisnis udang ini berdasarkan dimensi ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Dalam penelitian ini dapat dirumuskan model kebijakan pengembangan agribisnis udang di Parigimotong. Jadi model kebijakan pengembangan ini menghasilkan 5 outcome atau output berdasarkan atribut keberlanjutan dimensi ekologi, ekonomi sosial, kelembagaan, dan teknologi, dan masing-masing memiliki indikator yang dituangkan dalam masing-masing atribut pada dimensi ini. Pengembangan agribisnis udang faname ini berdasarkan dimensi ekologi ada 5. Yang pertama, peningkatan produksi. Yang kedua, perbaikan saluran pemasaran. Kemudian peningkatan keuntungan, peningkatan PAD, dan kontribusi terhadap kebutuhan IKN. Nah, konsep pengembangan agribisnis udang berbasis lingkungan ini adalah dari faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini yang mencerminkan pada subsistem lingkungan ada 4. Pertama, kesesuaian lahan, kemudian pengolahan limbah, rehabilitasi ekosistem mangrove, kemudian tingkat serangan penyakit dan lain-lain. Dan ini akan mempengaruhi 4 subsistem berikutnya, yaitu subsistem input produksi, kemudian subsistem produksi, subsistem pengolahan, dan subsistem pemasaran. Jadi ada keterkaitan antara subsistem yang mempengaruhi faktor lingkungan yang terutama. Dari hasil ini, maka kebijakan pengembangan kawasan agribisnis Kabupaten Parigimotong ini yang pertama adalah peningkatan produksi dan produktivitas, kemudian membangun sarana dan prasarana. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas budidaya dan penguatan modal usaha. Kemudian koordinasi dengan kemitraan antar stakeholder, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan yang terakhir adalah konsep pengembangan kawasan agribisnis udang faname ini direncanakan ada 10 kawasan yang memiliki potensi pengembangan agribisnis udang ke depan. Kesimpulan daripada disertasi yang pertama, sistem agribisnis udang faname ini belum terintegrasi secara optimal, jadi masih menghadapi kendala pada aspek teknologi, input kelembagaan, dan infrastruktur yang ada. Meskipun analisis menunjukkan keberlanjutan cukup kuat secara ekonomi dengan skor 83, aspek ekonomi masih lemah, sekitar 68,19, terutama dalam pengolahan limbah dan kualitas air. Yang kedua, simulasi model menunjukkan bahwa skenario optimis berdampak signifikan dengan peningkatan produksi harga dari 830 ton pada 2035, kemudian kontribusi PAD mencapai 200 miliar dan pasokan PKN mencapai 706,31 ton. Kemudian kontribusi ekonomi sektor ini sangat strategis dengan estimasi total pendapatan hingga 51,8 triliun per tahun. Kemudian model agribisnis yang dikembangkan menginterpretasikan aspek produksi, lingkungan, kelembagaan yang prinsip cara budidaya ikan yang baik.
Demikian ringkasan ini saya bacakan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada masing-masing tim penguji untuk mengajukan pertanyaan, sanggahan maupun komentar. Kesempatan pertama saya berikan kepada kepada Ibu Dr. Insinyur Sophia Wantasen MSI. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Adam Malik ST, Ibu Asisten Engineering sebagai Direktur Pasca Sarjana. Yang saya hormati Profesor Dr. Insinyur Rahman Yusuf MSc sebagai Koordinator Program Studi Ilmu Pertanian Fakultas Pertanian Tadulako. Kemudian sebagai penguji internal yang saya hormati Dr. Insinyur Mati Tantu MSc, yang saya hormati Dr. Wildani Bingkang Suripurna MT, Dr. Ali Muhammad Lakum SPMSI, Profesor Dr. Insinyur Madi Antar MP sebagai pembimbing, Dr. Insinyur Arifudin Bamusa MP. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi kepada Pempenbus yang sudah berjuang dan sudah menghasilkan disertasi yang akan diuji secara terbuka pada hari ini. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga diberikan kesempatan untuk hadir di tempat yang berkah ini untuk dapat menguji sebagai penguji eksternal. Tadi Profesor sudah menyampaikan bahwa kebaruan untuk memperoleh sertifikat itu selalu dipertanyakan, what is the new? Apa novelty-nya, kebaruan dari penelitian yang dihasilkan oleh Profesor ini? Nah, saya tadi sudah mendapatkan data dari disertasi yang sudah diberikan dan pemaparan materi bahwa kebaruan novelty-nya adalah terletak pada pembangunan agribisnis, khususnya udang yang berkelanjutan, ya, jadi berbasis lingkungan. Pertanyaan pertama adalah, untuk keberlanjutan ini tentunya ada dimensi ekologi yang harus dipertimbangkan. Ada indikator-indikator utama untuk dimensi ekologi itu. Maka Profesor bisa menjelaskan indikator-indikator ini. Silakan. Berkaitan dengan novelty tadi yang ditanyakan keterkaitan dimensi ekologi dalam hal ini faktor lingkungan yang menjadi novelty daripada penelitian ini. Dalam disertasi ini konsep lingkungan dimasukkan dalam sistem agribisnis karena aspek lingkungan ini mempengaruhi dimensi sistem agribisnis, baik dari dimensi ekonomi, teknologi, kelembagaan, dan sosial. Karena ketika aspek lingkungan diabaikan, maka dimensi-dimensi yang lainnya ini seperti teknologi, ekonomi, dan kelembagaan ini akan mempengaruhi produktivitas udang. Nah, salah satu hal yang penting dalam dimensi ekonomi ini yang berkaitan dengan lingkungan, terutama dalam hal pengelolaan yang berkaitan dengan kualitas air seperti salinitas, kemudian pencemaran dan sebagainya. Ini kalau tidak ditangani dengan baik akan mempengaruhi produktivitas sumber daya dan sendiri. Demikian. Baik, ada 3 pilar keberlanjutan. Ya, pertama ekologi lingkungan, kedua ekonomi dan sosial. Apakah Profesor setuju 3 pilar keberlanjutan tersebut? Ya, saya sangat setuju karena 3 pilar ini sangat
ada keterkaitan antara tiga pilar ini, antara ekonomi bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada tetapi tetap menjaga keberlanjutan sistem akuisisi tetap berjalan sesuai dengan kaidah pengelolaan yang bermuara pada keberlanjutan lingkungan. Oke, baik Pak Dut. Pertanyaan ketiga adalah dari hasil disertasi ini, penelitian ini, outputnya apa? Output di sini saya ingin menanyakan output luaran, kemudian outcomes hasil. Ya. Jadi outputnya apa? Menurut Prof. Ya, output dari penelitian ini bagaimana Pemda memanfaatkan sumber daya yang ada berdasarkan sistem pengelolaan yang berkaitan dengan dimensi lingkungan tadi, sehingga hal ini bisa meminimalisir tentang kebijakan Pemda yang selama ini hanya memperhatikan aspek ekonomi tanpa memperhatikan aspek lingkungan. Nah, ini sangat berbahaya untuk ke depan karena rata-rata di semua daerah itu di semua instansi teknis itu diwajibkan untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah tanpa mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Nah, ini yang kemudian hasilnya dari hasil ini tentu diharapkan akan terjadi kesinambungan aktivitas udang ini. Banyak daerah yang pada awalnya udang ini menjadi sebuah primadona, tetapi di akhir beberapa tahun kemudian terjadi degradasi lingkungan yang sama sekali tidak lagi memberikan pendapatan untuk daerah tersebut. Bu Dr. Sofia Wantasen. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Madli Y. Tantu, MSI. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Promovendos yang saya hormati dan saya mengucapkan selamat sudah sampai pada tahap yang akhir ini, tahap yang perjuangannya luar biasa, dan insya Allah apa yang dilakukan sepanjang selama pendidikan akan menemukan akhir atau menemukan apa yang diharapkan dari pendidikan. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Insinyur Adam Malik, MSc Ibu Asian Engineering, selaku pimpinan sidang ujian hari ini, ujian doktor. Yang terhormat Bapak Profesor Insinyur Rahman Yusuf, MSc, juga sebagai Ketua Prodi sekaligus penguji. Yang terhormat dan sangat saya gembira sekali kehadirannya Ibu Dr. Insinyur Sofia Wantasen, MSI. Kebetulan suatu kuliah S1 kita berdekatan fakultas dan kita berteman, Pak. Karena itu hari ini kita reunian. Yang terhormat Ibu Dr. Wildan Pinkan Suripurna Hamzah MT. Yang terhormat Dr. Alimuddin Lapo, SP, MSI. Yang terhormat Prof. Dr. Insinyur Madi Antara, MP. Yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Alimuddin Lamusa, MP. Yang saya sebutkan dua terakhir adalah pembimbing dari Promovendus. Tentunya pembimbing hari ini juga sangat antusias, gembira untuk melepas perjalanan dalam membina Promovendus. Apa yang dipaparkan tadi sangat menarik, ya, sesuatu yang memberikan pencerahan bagaimana pengelolaan atau pengelolaan agribisnis Faname yang ada di Parigimoto yang jadi lokus
penelitian. Setelah pemaparan tadi, kita mendapatkan beberapa pemahaman bahwa ada hal-hal penting yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah. Ya, kalau tadi sempat sebutkan di dalam pengelolaan atau bagaimana menjadikan agribisnis Paname ini bisa berkelanjutan. Dan kunci utama itu tadi lihat pada lingkungan. Ini kalau saya lihat keseluruhan bahwa lingkungan ini akan menjadi pintunya. Kalau dia mau berkelanjutan, maka pintu lingkungan ini harus menjadi sasaran empuk atau sasaran yang harus diseriusi oleh pemerintah daerah tadi itu cinta. Tapi saya melihat lain bahwa sebenarnya bukan pemerintah daerah, ya, itu pada pelaku-pelaku bisnis, pelaku-pelaku agribisnisnya. Nah, kalau pelaku-pelaku agribisnis itu yang menjadikan variabel lingkungan sebagai kunci utama di dalam keberlanjutan bisnisnya, maka ini akan menjadi sesuatu yang berkelanjutan. Pemda hanya mengatur aturan-aturannya, regulasi-regulasinya. Lalu perlu tentunya ada share dari pelaku agribisnis Paname kepada pemerintah daerah agar regulasi yang dibangun itu turut membantu pebisnis sehingga bisnisnya bisa berkelanjutan. Apakah Promopendus setuju atau sama pandangan kita soal hal ini? Promopendus tadi di dalam pemaparan itu dengan locus telutomini bahwa ada tampaknya transformasi dari rezim tangkap yang dilakukan penangkapan ikan, rezim penangkapan ikan atau memprioritaskan penangkapan ikan bertransformasi ke budidaya. Ini saya melihat seperti itu. Di penangkapan tadi dikatakan ada overfishing sebagai efek dari ekstraksi yang dilakukan terhadap telur tomini. Kemudian kita berusaha untuk beralih dan dunia itu menganjurkan untuk melakukan budidaya, bahwa ke depan budidaya akan menjadi target utama untuk meningkatkan produksi perikanan. Saya kira itu sesuatu yang baik. Dari penelitian ini, dari penelitian Promopendus, jika budidaya ini digenjot ya, untuk mendukung agribisnis Paname, apakah menurut Promopendus ini tidak akan merusak lingkungan? Dan kalau dia tidak merusak lingkungan, kalau ada efek merusak lingkungan dengan tumbuhnya tambak-tambak di pesisir, kemudian penggunaan lahan-lahan mangrove ya, yang kemudian ditransformasi menjadi tambak-tambak, apakah ini juga tidak akan mengganggu masa depan? Lalu bagaimana harusnya menata itu agar supaya agribisnis Paname ini menjadi lokomotif di dalam menarik ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Parigi Motong. Silakan. Baik, terima kasih. Pertanyaannya ya cukup panjang juga ya. Saya coba menjawab tentang dampak atau akibat dari konsentrasi pengembangan udang kaitannya dengan lingkungan. Kita tahu bersama bahwa setiap aktivitas itu pasti memiliki dampak, baik secara langsung maupun tidak. Apalagi berkaitan dengan pemanfaatan bahan.
pada saat ini kan nilai ekonomi dari sumber daya tambak Kabupaten Parigimotong yang sangat tinggi ini belum memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pendapatan daerah. Nah, ini hal yang penting bahwa sejak awal kita sudah harus memetakan rencana pengelolaan tambak ini agar tidak memberikan dampak yang negatif terhadap pengelolaan ke depan. Jadi berdasarkan existing yang ada, dari 10.000 hektar lahan yang ada, baru sekitar 6.000 dilakukan pengelolaan, itu pun dalam batas pengelolaan secara tradisional. Nah, untuk menjadikan ini sebagai lokomotif, maka ada beberapa kegiatan atau aktivitas yang perlu dilakukan secara hati-hati. Yang pertama, tentu dengan kawasan yang belum optimal ini, kita memetakan pengembangan kawasan tambak yang ramah lingkungan tentu, sehingga dalam kawasan tambak ini sudah harus ada perencanaan mulai dari proses bagaimana peningkatan produksi dengan tetap mengakomodir atribut-atribut yang berkaitan dengan lingkungan. Yang kemudian peningkatan kapasitas pelaku usaha, khususnya pelaku usaha budaya ini harus memberikan pemahaman yang baik agar mereka tetap melakukan eksploitasi sumber daya atau pengelolaan sumber daya tambak ini untuk kepentingan pendapatan, tetapi dengan tetap melakukan cara-cara yang baik dan merusak lingkungan. Yang ketiga adalah pengembangan industri pengolahan. Ini berangkat dari fakta yang ada saat ini. Jadi industri yang ada belum ada mampu meningkatkan nilai jual daripada komunitas orang itu sendiri, sehingga ini perlu penanganan yang terstruktur dan melibatkan berbagai stakeholder, baik pemerintah, swasta, dan dari akademisi juga. Kemudian dari sistem pemasaran juga. Sistem pemasaran ini menjadi kendala bagi pelaku usaha yang ada. Kadang masih dimonopoli oleh beberapa kelompok yang ada, sehingga para pelaku usaha khususnya masyarakat belum mendapatkan nilai manfaat dari usaha agribisnis sudah ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga dalam proses menjadikan tambak ini sebagai lokomotif pendapatan ekonomi, tentu ada pengelolaan lingkungan yang baik, yang termasuk pengolahan limbah dan pencemaran sebagai akibat daripada penggunaan teknologi tadi. Karena otomatis ketika kita menggunakan teknologi berarti menggunakan beberapa bahan pakan buatan yang kita ketahui bahwa pakan ini membutuhkan sekitar 80% dari usaha ini dari pakan, sehingga dari kontribusi 80% dapat menyumbang pencemaran yang sangat signifikan dan membahayakan lingkungan dan mempengaruhi juga tingkat produktivitas dan pada akhirnya mempengaruhi sistem rantai produksi pada sistem agribisnis itu sendiri. Saya kira itu penjelasan saya. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang berbahagia Prof. Medus, tentunya dengan Ibu dan keluarga yang hadir. Saya langsung saja kepada substansi yang saya ingin meminta beberapa konfirmasi. Yang pertama, lokasi penelitian di
saya ingin tahu perbandingan pelaku usaha. Ada berapa persen masyarakat dan berapa persen perusahaan? Dari data yang ada dari luasan 7.189 hektar yang dikelola sekarang, ini yang dikelola oleh perusahaan sekitar 499 hektar, dan selebihnya itu masih dikelola secara tradisional maupun semi intensif, tetapi dominan oleh tradisional usaha. Berarti sebagian besar masih dikelola oleh masyarakat ya. Pertanyaan berikutnya adalah tentang intervensi. Jadi di sini penekanan atau novasi Bapak itu adalah pengelolaan berkelanjutan berbasis lingkungan. Seperti itu Pak Rompendus ya. Di sini di dalam uraian yang telah disampaikan bahwa banyak kegagalan itu disebabkan oleh faktor lingkungan, di antaranya limbah, kemudian juga kegagalan lainnya yang hampir sepenuhnya ini adalah faktor-faktor eksternal. Yang saya ingin tanyakan adalah bagaimana intervensi model ini kepada pelaku usaha, baik untuk masyarakat, pelaku usaha masyarakat, ataupun pelaku usaha perusahaan atau swasta. Silakan, Romo Pendus. Baik. Intervensi model ini terhadap pelaku usaha baik masyarakat maupun perusahaan. Yang pertama dari masyarakat tentu intervensi Pemda baru sebatas pada sosialisasi akan pentingnya pengelolaan gudang ini berbasis lingkungan dengan cara melakukan penyuluhan, kemudian pelatihan dan sebagainya yang terkait dengan lingkungan. Untuk perusahaan, kebetulan di 3 tahun terakhir ini ada sekitar 5 perusahaan yang menanamkan investasinya di sektor tambak udang intensif ini. Jadi dari 5 perusahaan ini hanya baru 1 yang memenuhi kaidah pengelolaan yang berbasis lingkungan. Nah, ini yang menjadi tugas kami sebagai Pemda untuk melakukan koordinasi lintas teknis yang ada, mulai dari dinas lingkungan hidup, kemudian Bapeda sebagai leading sector untuk memberikan status lahan yang sesuai dengan tata ruang yang ada. Nah, ini yang menjadi kendala terkait juga dengan kewenangan kami dalam pemberian izin, terutama izin pengelolaan tambak yang sepenuhnya sudah menjadi kewenangan pusat. Nah, intervensi kami hanya sebatas memberikan pertimbangan teknis untuk hal-hal dasar yang menjadi acuan dalam rekomendasi pengelolaan tambak yang dari Bapak Ibu. Baik, satu lagi pertanyaan terakhir. Kawasan yang ingin diciptakan adalah kawasan tambak ramah lingkungan, seperti tadi yang sudah disampaikan. Namun di sisi lain, kendala-kendala seperti penurunan daya dukung, pencemaran disamakan kotoran udang residu. Ini sudah sangat bagus diuraikan. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan aspek saran Bapak Romo Pendus. Ini sepertinya perlu ditambahkan karena model ini masih sangat makro, dan kemudian aspek-aspek teknis ini masih perlu didalami lebih lanjut bagaimana menjabarkan model ini. Jadi sebenarnya
model ini masih bersifat makro. Paling tidak dari hasil pemodelan ini mampu menerjemahkan dalam intervensi yang lebih spesifik lagi, khususnya pada aspek-aspek teknis tentang pengelolaan udang yang sangat berpengaruh pada lingkungan. Ini penting mungkin dikaji lagi secara khusus terkait aspek-aspek teknis secara khusus, terutama seperti bagaimana indikator kualitas lingkungan perairan yang mengalami pencemaran seperti salinitas, pH dan sebagainya. Ini merupakan aspek-aspek teknis yang perlu dikaji secara khusus dan teknis. Terima kasih Prof. Medis. Cukup, saya kembalikan kepada Ketua. Ya, baik, terima kasih Ibu Dr. Dekan. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Alimuddin Lapo, SP. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Yang terhormat Bapak Ibu penguji, yang terhormat Romo Vendos dan keluarga yang mendampingi, izinkan saya untuk bertanya terkait dengan apa yang sudah dituliskan dan mungkin implementasinya. Bapak sebagai seorang kepala dinas tentunya akan sangat kurang bermanfaat barangkali ini yang sudah ditulis lalu tidak diimplementasikan, terutama di Kabupaten Parigi Motong guna pengembangan perikanan di sana. Dan di disertasi Promovendus juga sudah menuliskan bahwa manfaat dari penelitian ini adalah untuk pengambilan kebijakan. Nah, pertanyaan kami, Bapak sudah pernah bertemu dengan Bupati baru untuk menyampaikan hasil penelitian ini, karena di dalamnya ada mimpi-mimpi yang bisa diwujudkan, terutama yang terkait dengan PAD, pendapatan asli daerah, supaya Pak Bupati juga tahu bahwa sebenarnya kita itu punya potensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan. Nah, kira-kira kalau misalnya pun belum, lalu Bapak sudah pasti Bapak akan ketemu Pak Bupati, Pak saya sudah doktor Pak, disertasi saya itu sangat bagus isinya, di dalamnya ada mimpi-mimpi kita untuk pendapatan asli, karena pasti yang dicari Bupati sekarang itulah pendapatan, banyak dipotong sama orang di atas sana, efisiensi Pak. Jadi yang diandalkan itu adalah kemampuan daerah untuk menghasilkan anggaran. Nah, apa yang kira-kira Bapak mau ingin katakan kepada Bupati? Lalu setelah dikatakan, saya mau ingin wujudkan ini hasil disertasi saya dalam bentuk perencanaan program, termasuk di dalamnya Bapak tulis juga ini, Bapak mau ingin mengkolaborasikan dengan pemda-pemda di sekitar Teluk Tomini yang saya ingin dengarkan Pak, di lingkungannya Bapak dulu apa yang mau direncanakan supaya mimpi ini direalisasikan, dan apa yang mau ingin Bapak laksanakan kalau dia dikolaborasikan dengan misalnya kabupaten di sekitarnya, ada Poso, ada Ampana, ya, Tojo-Una-Una, lalu di provinsi sebelah juga Gorontalo. Silakan. Baik, terima kasih atas masukan dan pertanyaan yang cukup menarik untuk bisa diaplikasikan pasca penelitian ini. Sebagaimana pertanyaan tadi, apa yang disampaikan terhadap pimpinan daerah, terutama berkaitan dengan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah.
pada saat ini mulai terbentuknya Kabupaten Parigimotong itu PAD di sektor perikanan hanya berkisar antara 150 juta di awal pemekaran pertama. Kemudian pada saat ini hanya 300 juta per tahun. Itu sektor PAD dan sektor perikanan. Di waktu yang sama, pemerintah pusat melalui Kepmen 85 2023 masih baru mewajibkan semua daerah untuk memberikan kontribusi PNBP, pendapatan nasional bukan pajak, itu seluruh kabupaten kota Indonesia. Di mana di Kepmen itu dijelaskan bahwa setiap luasan lahan tambak yang dikelola secara tradisional harus memberikan PNBP sekitar 5 juta per hektar per tahun. Kemudian untuk semi intensif 7,5 juta per hektar per tahun. Dan yang intensif itu 10 juta per hektar per tahun. Nah, ini kalau kita kalikan dengan potensi 7.000 hektar ini kali, katakanlah kita ambil yang 5 juta saja sudah berapa miliar per tahun. Tetapi faktanya sejak Kepmen ini terbitkan tidak satupun kabupaten kota memenuhi PNBP ini karena sudah ada Kepmennya. Nah, ini yang perlu ditangkap oleh Pemda. Ketika kita dikasih target, tentu harus ada perubahan yang kita harus lakukan dalam hal ini. Nah, kalau kita melihat potensi yang ada bahwa udang ini sangat memberikan kontribusi yang nyata kalau kita kelola secara baik, dan tentunya harus ada kolaborasi antar sektor yang ada, terutama para perusahaan dan sebagainya. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba melakukan negosiasi dengan perusahaan yang ada. Mereka menyepakati bagaimana kalau kontribusi PAD dari sektor tambak udang khususnya ini, perusahaan bisa memberikan kontribusi. Dan alhamdulillah dalam penelitian selama ini mereka menyepakati dari setiap 1 kilogram disepakati Rp150 per kilogram. Artinya kalau dalam hitungan 500 hektar saja yang dikelola perusahaan sekarang dengan produksi secara intensif antara 40 sampai 50 ton per hektar. Nah, hitungan paling kecil saja 40 ton, berarti ada 40.000 kilogram kali Rp150. Nah, ini yang belum didapatkan oleh Pemda maupun pemerintah secara umum di seluruh Indonesia. Kalau ini diterapkan mungkin kita melebihi PAD dari tambang, apalagi sektor budaya ini bisa diperbaharui dibanding dengan nikel dan sebagainya, dan siklus produksinya juga sangat singkat. Jadi pada sektor udang secara intensif ini bisa melakukan panen sampai 3 kali dalam setahun. Jadi saya sudah prediksikan atau sudah analisis lewat penelitian ini, dalam 400 saja sudah bisa mencapai 75 miliar PAD per tahun. Ini hanya dari sektor tambak saja. Dan selama ini belum ada regulasi yang membolehkan. Perusahaan itu sudah menawarkan kapan ditarik reduksi, Pak Berhasil. Nah, saya sudah konfirmasi dan sempat membuat rancangan kepada Pak Bupati yang lama memberikan usulan untuk dibuatkan perda terkait retribusi ini. Namun ada kendala. Rancangan yang saya usulkan itu adalah dalam bentuk hibah, kontribusi hibah dari perusahaan yang ada untuk memberikan kontribusi PAD dalam bentuk hibah. Nah, tetapi kendalanya, kalau hibah ini tidak bisa diterima secara rutin. Hibah ini hanya sekali dalam seumur hidup. Demikian juga CSR. CSR ini tidak bisa kita pungut untuk pendapatan daerah karena untuk kepentingan sosial.
Nah ini yang butuh regulasi ke depan yang akan saya sampaikan kepada Pak Bupati, sehingga ini mampu mendongkrak PAD secara umum dan bisa menjadi primadona sektor perikanan secara umum. Pak Dr. Alimuddin Lapo. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Insinyur Ramal Yusuf MSc. Silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Promovendus, selamat ya sudah sampai di sini. Saya mungkin tidak bertanya karena selaku program studi saya hanya mengingatkan untuk terus menyempurnakan disertasi ini. Misalnya di dalam daftar pustaka itu Bapak belum mencantumkan publikasi yang Bapak sudah publikasikan. Seharusnya dimasukkan itu. Ya, seperti itu. Karena ini kan nanti akan disimpan dan dibaca oleh generasi selanjutnya, seperti itu. Begitu juga misalnya dalam daftar pustaka ada BPS, BPD, seharusnya memang itu harus sesuai abjad ya, jadi dia harus tetap diurutkan sesuai abjad. Seperti itu. Itu saya kira untuk pertanyaan tidak ada, cuma saya ingin mengetahui bahwa apakah udang rame ini hidup di laut atau di air tawar? Di air payau, Pak. Di air payau, bukan tawar, bukan juga. Oke. Saya kira dia hidup di air tawar. Jadi kalau dia hidup di air tawar, tentu ada limbah yang bisa dimanfaatkan sehingga bisa kita berkolaborasi nanti. Tapi kalau air payau itu sepertinya susah, tidak bisa digunakan untuk limbahnya, tidak bisa digunakan itu Pak ya. Kalau air payau kan air tawar itu bisa, misalnya kita jadikan pupuk untuk tanaman. Tapi kalau air payau ini seperti tidak ada, jadi dia betul-betul jadi limbah saja. Nah di sini Bapak menyebutkan Bapak mendapat izin dari Bupati ya. Saya kira bagus itu. Jadi kalau misalnya Bapak ketemu juga dengan Bupati nanti, insya Allah karena Bapak dalam hitungan detik Bapak ini sudah jadi doktor. Nanti mungkin titip salam dari Kaprodi supaya tahun depan mungkin banyak mahasiswa bisa didaftar ke kita seperti itu. Ya, seperti itu. Iya, saya kira itu dari saya. Terima kasih, saya ucapkan selamat ke Pak Muhammad Nasir. Terima kasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Prof. Ramal Yusuf. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Insinyur Arifudin Lamusa MP. Silakan. Terima kasih Pak Direktur, Ibu yang dari Ibu Sofia, nama nickname saya Bu ya, dan para terpelajar di hadapan kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Taral fasad bil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudi kaum ba'dahu la'allakum turhamun. Sadaqallahu adzim. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita kesehatan, kesempatan sehingga kami berdua telah bertiga sebetulnya dengan Pak Nasir sendiri telah menghasilkan karya yang luar biasa. Hari ini kita berdiskusi bersama teman-teman lainnya yang duduk di hadapan Pak Nasir. Pertama saya sampaikan selamat atas keberhasilan Pak Nasir dan sekaligus saya mohon maaf waktu yang tertutup saya tidak menemani Bapak, tapi doa saya menyertai Bapak. Begitu saya baca isi dari disertasi ini, langsung saya semangat, saya pesimis luar biasa karena relevan dengan program pemerintah Republik Indonesia tahun 2035 dan 45 itu 35 kita akan menjadi negara maju, salah 45 Indonesia emas. Itu semua tentu sangat memerlukan suatu makhluk-makhluk
atau manusia-manusia Indonesia yang bisa mencapai rencana itu, karena tidak ada gunanya bercita-cita besar tapi tidak bisa kita menghasilkan apa-apa. Lebih bagus kita bekerja yang kecil-kecil tapi ada hasilnya. Itulah optimistis yang saya dapatkan membaca disertasi ini. Terkait dengan tugas saya selaku co-promotor sudah selesai. Sekarang tugas saya adalah penguji. Dengar baik-baik. Oke, sorry. Kalau kita bercanda saja, ini Pak Nasir orangnya tenang, tapi terlalu serius. Sekali-sekali santai juga. Karena sumber penyakit itu karena keseriusan yang berlebihan. Oleh karena itu kita santai-santai saja. Oke? Ada ya namanya makhluk hidup manusia ini. Dari permasalahan yang Bapak kaji di dalam disertasi ini, ada dua peristiwa yang sangat disputus, bertentangan satu sama lain. Satu pihak mendorong, satu pihak menderita, yaitu aspek ekonomi dan aspek ekologi. Kalau kita inginkan suatu keberhasilan di bidang ekonomi, maka lingkungan harus kita kelola. Nah, tapi begitu permintaan udang yang luar biasa ini saja, dan jelas pasar, terutama Cina, itu kan menarik produsen kita, dalam hal ini petambak atau nelayan, untuk menguras sedemikian rupa sumber-sumber daya perikanan itu sendiri. Ini tentu berdampak terhadap lingkungan itu sendiri. Nah, apalagi Bapak memperlihatkan 3 skenario ini, yaitu pesimis, skenario moderat, dan optimis. Kalau saya disuruh memilih yang mana, saya suka yang optimis. Memang saya orang yang optimis, Pak. Tapi di balik optimis itu, kalau saya lihat dari sisi pengelolaan lingkungan, sangat sulit menyelaraskan antara eksplorasi untuk mendapatkan nilai ekonomi tinggi sesuai dengan skenario optimis dengan degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh pengelolaan yang untuk mencapai optimis tadi. Bapak juga sudah memperlihatkan perencanaan-perencanaan untuk mencapai itu. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana cara implementasinya sehingga kita bisa mencapai nilai ekonomi tinggi, tapi juga lingkungan juga tidak terdegradasi? Silakan. Antara ekonomi dan ekologi sama dengan suami istri memang harus harmonis. Pertama, berbicara ekologi, sama halnya kalau kita hanya fokus pada ekologi dengan pemahaman yang biasa, artinya tidak usah dikelola oleh sumber daya alam, tidak usah dikelola, tetapi lambat laun ketika tidak dikelola, maka sumber daya ini akan mati secara alami dan tidak memberikan manfaat apa-apa. Demikian halnya juga dengan pengelolaan, tanpa memperhitungkan faktor atau aspek ekologi juga, lambat laun juga ini akan tidak memberikan nilai manfaat apa-apa juga buat kehidupan kita. Nah, disinilah perlunya keseimbangan antara pengelolaan dan kualitas lingkungan. Tentu di sini ada faktor yang sangat mempengaruhi, yaitu kebijakan pimpinan daerah. Bagaimana bisa membuat sebuah keputusan pengelolaan sumber daya ini bisa berjalan paralel antara kebutuhan ekonomi dan tetap mempertimbangkan aspek-aspek lingkungan. Dan yang selama ini kan yang terjadi di beberapa daerah, awal pintu
pintu masuknya itu awalnya pertemuan awal dengan para pengusaha. Biasanya para pimpinan daerah menyampaikan selamat datang, kita kasih dispensasi dulu, jangan dulu urus perizinan dan sebagainya, masukkan dulu, nanti sudah berhasil baru urus amdal dan sebagainya. Nah ini pintu awal yang membuat kehancuran berbagai daerah, sehingga kebijakan harus kita tanamkan sejak awal perusahaan atau pelaku usaha di tingkat masyarakat itu sudah harus diberikan pemahaman secara pasti tentang supaya sumber daya ini bisa memberikan manfaat yang berkelanjutan. Kalau tidak, sama halnya kita membangun sumber daya yang tidak bisa digunakan untuk masa yang akan datang dalam jangka yang panjang. Terima kasih Pak Dr. Arifudin Lamusa. Selanjutnya saya persilakan Bapak Profesor Dr. Insinyur Madi Antara MP. Terima kasih Pak Ketua Sidang. Sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Nasib Puji. Ini ada terselip dari saya, ada tersiapkan banyak. Karena Bapak di konsentrasi agribisnis. Nah sekarang konsep agribisnis itu terdiri dari beberapa subsistem. Banyak dari hulu sampai hilir. Nah sekarang subsistem mana saja yang terlibat dan apa perannya untuk mencapai agribisnis udang fanami yang berkelanjutan di Kalimantan. Apa saja perannya? Terima kasih. Terkait subsistem apa saja yang berkaitan dengan agribisnis udang di Kabupaten Kalimantan. Melihat fakta yang ada yang terjadi saat ini, pertama adalah sistem inti produksi. Nah, inti produksi ini semua berasal di luar swasta, mulai dari benih, pupuk, pakan dan sebagainya, sehingga subsistem input ini penting untuk melakukan perbaikan ke depan. Yang kedua adalah subsistem budidaya untuk pengolahan bertambah, terutama berkaitan dengan kualitas air yang berkaitan dengan pencemaran yang berkaitan dengan sistem pengolahan budaya berbasis. Kemudian ada juga pada subsistem pengolahan. Subsistem pengolahan yang terkait saat ini, di mana semua hasil produksi ini hanya baru dipasarkan sebatas udang segar, belum ada penanganan pengolahan udang yang menggunakan teknologi pengolahan yang mampu meningkatkan nilai jual daripada itu sendiri. Kalau subsistem pengolahan ini ditingkatkan, mungkin dari yang harganya 50.000 bisa sampai 200.000 ketika ada intervensi teknologi di sistem pengolahan. Kemudian pada sistem pemasaran juga. Sistem pemasaran ini juga sangat memberikan dampak yang sangat tinggi terhadap rantai pemasaran, sehingga pada saluran pemasaran yang akan hanya fokus pada daerah-daerah atau provinsi yang masih dalam Sulawesi seperti Makassar. Dan ini memerlukan rantai pemasaran yang cukup tinggi sehingga menimbulkan biaya yang lebih tinggi juga karena tidak didukung oleh sarana pengolahannya. Kemudian yang terakhir subsidi pendukung, mana di sini harus ada kegiatan pemerintah yang harus mendukung semua subsistem ini. Bagaimanapun subsistem yang kita buat dalam model ini ketika intervensi lewat kebijakan tidak berpihak, minimal Pemda harus menyesuaikan dengan kemampuan daerah, sehingga pilihan-pilihan model ini bisa direkomendasikan sebagai pilihan menyesuaikan dengan kemampuan dan tentu mengejar target yang
sarana dan demikian Dokter. Saya kira sudah banyak. Saya sedikit melihat bahwa kalau di tujuan penelitian ini kan ada 3 ya. Fokuskan bahwa bagaimana sistem agribisnis di Parigi Motong. Kalau mendengar tadi bahwa belum berjalan sebenarnya sesuai dengan yang kita harapkan ya bro. Banyak subsistem yang belum jalan ya. Saya tidak tahu apakah kalau masih seperti itu, ini berarti masih banyak yang perlu diperbaiki ya. Nah, dari keberlanjutan misalnya ya, agribisnis itu tadi setelah di scoring bagus atau tidak atau gimana, sedang ya keberlanjutannya ya. Nah, saya kira ini juga kan di sini kalau tidak salah saya sinkronisasi tujuan penelitiannya, sehingga modelnya nanti kira-kira bagaimana yang kita harapkan di sana kan begitu. Jadi di kesimpulan itu tidak usah lagi ada pendapatan PAD dan lain sebagainya, karena itu kan bukan tujuan penelitian kita. Mungkin nanti dimasukkan saja untuk skenario, misalnya keberlanjutan atau tadi ada yang pesimis, optimis ya. Nah, memang kalau kita lihat masalahnya sebenarnya general tanpa bahwa kalau memang itu prospek suatu komoditi, pasti pengusaha akan masuk juga ke dalam kan. Nah, ini kenapa? Karena saya tapi kan biasanya butuh teknologi tinggi ya udang panam ya, sehingga biasanya yang kayak Pak Sanudin Acok biasanya sistemnya yang sangat intensif itu kan panamenya ya. Tapi itu kalau kita lihat itu sangat padat modal kan. Jadi tadi juga kalau misalnya kita mau meningkatkan produksi kan ya, kalau tidak intensifikasi, ekstensifikasi, tapi skenario di disertasi ini kan kita ekstensifikasi ya. Nah, masih ada 3.000 itu kalau kita kembangkan kan ya, tapi ini ya bisa saja kita skenariokan, tapi harus ada kejadian-kejadian. Kalau misalnya ini produksi sekarang yang ada pun sudah jalan ya kan, sehingga bisa diperluas lagi. Jangan sampai kita skenario ekstensifikasi, kita buka yang banyak tapi produksinya juga tidak meningkat ya. Nah, ini barangkali untuk perhatian di dalam tujuan ketiga, bagaimana kita merumuskan model pengembangan ya. Jadi saya harapkan bahwa saya kira ini datanya sudah ada di model pengembangannya. Saya kira kita bahas berdasarkan kajian-kajian yang telah kita lakukan sehingga lebih real kan. Nah, itu saja barangkali komentar saja, ini tidak perlu dijawab karena nilainya juga sudah masuk dan kita tidak perlu skorsing lagi sidang ini. Saya langsung bacakan saja hasilnya. Ibu Bapak tim penguji yang saya hormati, setelah kami merekapitulasi nilai dari masing-masing anggota tim penguji, saya bacakan prestasi yang dicapai oleh kandidat selama studinya sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 4,0. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redaksi ilmiah diberi nilai A, sehingga IP kumulatif tetap 4,00. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Muhammad Nasir dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Kita bisa beri aplaus. Sebelum saya mengundang Promobendus untuk menandatangani berita acara, apakah saudara setuju dengan hasil yang saya bacakan tadi?
Oh, Yudisium. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ketua Panitia Ujian Doktoral melantik Saudara Muhammad Nasir menjadi doktor dalam bidang ilmu pertanian, konsentrasi ilmu agribisnis. Semoga Allah menerima awalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Ya, terima kasih hadirin sekalian. Baiklah, kita lanjut. Sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Dr. Muhammad Nasir ya. Jadi Bapak Ibu, kita sudah bisa mulai saat ini setelah di yudisium memanggil beliau dengan Dr. Muhammad Nasir, dan juga beliau sudah bisa menuliskan apa namanya ini gelarnya Dr. Muhammad Nasir. Saya lihat sudah ada di ucapan selamat di bawah ya, SPI, MSI. Baiklah, sebelum kita akhiri saya berikan kesempatan kepada Pak Dr. Fresh Graduate untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dalam hal ini menyampaikan ucapan terima kasih yang pertama kepada Profesor Dr. Isnur Adam Malik, MSc Ilmu Engineering, selaku Direktur Program Pascasarjana yang telah bersedia menerima seluruh mahasiswa Pascasarjana, Bapak Profesor Dr. Rahmat Yusuf selaku Ketua Program Studi Ilmu Pertanian, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Made Antara selaku promotor, dan Bapak Dr. Arifudillah Musa selaku co-promotor yang selama ini memberikan bimbingan dan arahan sampai dengan selesainya penulisan disertasi ini. Yang teristimewa kepada yang saya hormati Ibu Dr. Sofia Wangkasih, Keluarga Besar dari Sivitas Akademik Universitas Samratulangi Manado, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan ujian pada siang hari ini. Yang saya hormati Bapak Dr. Isnur Fadli Tanto selaku penguji internal yang telah memberikan banyak arahan selama ini juga. Yang saya hormati Pak Dr. Isnur Alimuddin Apu sebagai penguji yang mengawal dari mulai proposal juga sampai dengan saat ini. Yang saya hormati Ibu Dr. Isnur Intan yang sudah bersedia mengawal dari ujian tertutup sampai dengan hari ini. Semua saya mengucapkan terima kasih, semoga ilmu yang diberikan selama ini memberikan manfaat dan berkah bagi masyarakat pada umumnya. Kemudian seperti juga saya ucapkan terima kasih kepada keluarga yang sangat hadir, ada istri dan anak saya, kemudian ibu mertua juga yang selama studi ini ya Pak banyak memberikan motivasi. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Rabbil Alamin, itu yang bisa kami ucapkan. Dengan demikian rapat ujian promosi doktor pada hari ini saya nyatakan selesai. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.